Hujan baru saja berhenti. Aspal masih mengilap oleh air, memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Udara malam terasa lembab dan sedikit berkabut. Ardi sudah hampir 1 jam mangkal di bawah pohon trembesi dekat minimarket 24 jam. Helmnya tergeletak di setang, jaket hijaunya basah di bagian bahu. Ia hampir memutuskan untuk pulang. Lalu, ting, notifikasi masuk. Layar ponsel menyala terang di tengah gelap. Pickup, Jalan Melati nomor 17. Tujuan, TPU Sukamaju. Nama, Rina. Rating, 5.0. Ardi mengernyit. Jam segini ke kuburan, gumamnya pelan. Ia ragu beberapa detik, namun order malam jarang masuk. Dan jaraknya lumayan dekat. Ia tekan terima. Begitu tombol disentuh, layar ponsel terasa sedikit dingin di tangannya. Ia mengabaikannya. Motor dinyalakan. Mesin meraung pelan. Tanpa ia sadari, lampu minimarket di belakangnya berkedip sekali, lalu stabil kembali. Jalan Melati adalah gang kecil dengan deretan rumah lama. Sebagian lampu teras mati. Hanya satu rumah yang tampak lebih gelap dari yang lain. Nomor 17. Pagar setengah terbuka. Lampu teras tidak menyala. Tidak ada suara TV. Tidak ada suara orang. Hanya suara tetesan air dari talang bocor. Ardi mematikan mesin. Permisi, Gojek. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Tak ada jawaban. Ia hampir membatalkan order. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka perlahan. Tidak ada suara engsel. Seorang perempuan keluar. Langkahnya pelan. Rambutnya panjang dan basah, menempel di pipi. Ia mengenakan baju putih polos, seperti pakaian rumah. Kulitnya pucat, terlalu pucat. "Mbak Rina?" tanya Ardi. Perempuan itu mengangguk pelan, senyumnya tipis. "Tidak hangat." "Ayo," katanya lirih. Suaranya terdengar seperti datang dari ruangan kosong. Ardi menelan ludah. Entah kenapa, bulu kuduknya berdiri. Perempuan itu naik ke motor. Ardi bersiap merasakan beban tambahan di jok belakang. Namun, tidak ada perubahan. Suspensi motor tidak turun. Tidak ada berat. Tapi dari spion, ia jelas melihat perempuan itu duduk. Menunduk, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Ardi mencoba berpikir logis. Mungkin ringan. Motor mulai melaju. Udara malam tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Hawa seperti kulkas terbuka tepat di belakang lehernya. Ia merasakan napas pelan, padahal helm full face menutup telinganya. Motor Ardi melaju perlahan meninggalkan Jalan Melati. Gang kecil itu semakin jauh di belakang. Lampu-lampu rumah memudar satu persatu sampai akhirnya yang tersisa hanya lampu jalan yang jaraknya berjauhan. Udara malam semakin dingin, namun bukan dingin biasa, dingin yang terasa basah, seperti hawa yang keluar dari dalam tanah setelah hujan deras. Ardi mencoba mengusir rasa tidak nyaman itu dengan berbicara. "Jauh juga ya, Mbak, TPU Sukamaju?" Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik. Biasanya penumpang akan menjawab, atau sekadar mengangguk. Namun perempuan di belakangnya benar-benar diam. Ardi melirik spion. Perempuan itu masih duduk di sana. Kepalanya sedikit menunduk. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Tiba-tiba Ardi mencium bau aneh. Awalnya samar, namun semakin lama semakin jelas. Bau tanah basah, bukan tanah biasa, bau tanah yang baru digali. Seperti tanah kuburan. Ardi menelan ludah. "Mbak, habis dari mana?" tanyanya pelan. Masih tidak ada jawaban. Motor terus melaju di jalan yang semakin sepi. Lampu jalan berikutnya berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Saat motor melewati tiang lampu itu, bau tanah tadi menjadi lebih kuat. Seolah datang langsung dari belakangnya.
Ardi merasa ada sesuatu yang aneh. Ia berusaha menenangkan diri. Tenang, cuma perasaan. Namun tepat saat ia melewati tikungan panjang, ia mendengar sesuatu. Suara napas. Dekat sekali. Tepat di samping telinganya. Padahal penumpang duduk di belakang. Napas itu panjang, pelan, seperti seseorang yang baru saja selesai menangis. Ardi membeku beberapa detik. Tangannya disetang terasa kaku. Ia kembali melihat spion. Perempuan itu sekarang tidak menunduk lagi. Kepalanya terangkat, dan matanya menatap lurus ke arah spion. Menatap langsung ke arah Ardi. Ardi cepat mengalihkan pandangan. Dadanya mulai berdebar tidak normal. Motor melaju sedikit lebih cepat. Namun hawa dingin di belakangnya justru semakin terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menempel terlalu dekat. Beberapa detik kemudian, perempuan itu akhirnya berbicara. Suaranya pelan, sangat pelan, tapi cukup membuat darah Ardi terasa dingin. "Mas." Ardi menelan ludah. "Iya, Mbak." Perempuan itu berkata satu kalimat yang membuat tangan Ardi hampir kehilangan kendali di setang. "Mas, jalannya jangan terlalu cepat." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang hampir seperti bisikan dari dalam tanah. "Aku takut jatuh lagi." Motor Ardi hampir oleng. Motor Ardi masih melaju di jalan yang semakin sepi. Ucapan perempuan itu masih terngiang di kepalanya. "Aku takut jatuh lagi." Kalimat itu membuat dada Ardi terasa berat. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin maksudnya jatuh dari motor. Mungkin hanya salah bicara. Namun perasaan tidak enak tetap menempel di pikirannya. Ardi melirik spion sekali lagi. Perempuan itu kembali menunduk. Diam. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Tiba-tiba, HP Ardi berdering. Suara nada dering memecah kesunyian malam. Ardi sedikit terkejut. Jarang sekali ada yang menelepon saat ia sedang membawa penumpang. Ia menepi sebentar di pinggir jalan. Motor berhenti. Mesin masih menyala. Ia melihat layar ponsel. Nomor tidak dikenal. Ardi mengangkatnya menggunakan headset. "Halo." Beberapa detik tidak ada suara. Hanya napas seseorang di ujung sana. Lalu terdengar suara laki-laki tua. Suaranya gemetar. Mas yang bawa motor ojek online." Ardi mengerutkan kening. "Iya, Pak, ada apa ya?" Suara di telepon menjadi semakin panik. "Mas, sekarang Mas lagi bawa penumpang perempuan." Jantung Ardi berdetak lebih cepat. "Iya, Pak, namanya Rina." Ardi langsung menoleh sedikit ke belakang. Perempuan itu masih duduk di jok. "Diam." "Iya, Pak, kenapa?" Beberapa detik hening. Lalu suara pria itu terdengar seperti menahan tangis. "Mas, tolong dengarkan saya baik-baik." Suara napasnya berat. "Anak saya, Rina." Ia berhenti, lalu berkata dengan suara yang membuat tengkuk Ardi merinding. "Dia meninggal kemarin sore." Tangan Ardi langsung dingin. "Apa? Pak?" Di telepon terdengar suara orang-orang menangis di latar belakang. Suasana seperti rumah duka. Pria itu melanjutkan dengan panik. "Dia kecelakaan di jalan besar dekat TPU Sukamaju kemarin. Kami baru saja memakamkannya tadi siang." Ardi merasa dunia di sekitarnya tiba-tiba sunyi. Hanya suara mesin motor yang masih menyala. Ia perlahan menoleh ke spion. Perempuan itu tidak bergerak, masih duduk di belakangnya. Lalu suara pria di telepon berkata dengan nada putus asa, "Mas, kalau benar itu dia." Suaranya bergetar. "Jangan antar dia ke kuburan lagi." Tiba-tiba, sinyal telepon putus. Tut, tut, tut. Ardi menelan ludah. Tangan disetang terasa dingin seperti es. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh ke belakang. Perempuan itu sekarang tidak menunduk lagi.
Wajahnya menghadap langsung ke arah Ardi. Namun sekarang Ardi bisa melihat wajahnya lebih jelas. Kulitnya pucat, bibirnya kebiruan, dan di lehernya ada bekas memar hitam seperti bekas benturan keras. Perempuan itu tersenyum pelan, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang, "Mas." Ardi tidak berani menjawab. Perempuan itu melanjutkan, "Telepon dari rumah ya." Ia berhenti sebentar, matanya perlahan berubah semakin gelap. Lalu ia berkata dengan kalimat yang membuat dada Ardi seperti berhenti berdetak, "Mas, mereka belum tahu aku belum sampai rumah." Angin malam tiba-tiba berhenti, dan jalan di depan mereka mendadak menjadi sangat sepi. Motor Ardi masih berhenti di pinggir jalan. Mesinnya menyala pelan, lampu depan menerangi aspal yang basah oleh sisa hujan. Namun udara terasa semakin dingin. Bukan sekadar dingin malam, melainkan dingin yang merayap pelan dari belakang lehernya hingga ke tulang punggung. Ardi masih memegang ponselnya. Kata-kata pria di telepon tadi terus terulang di kepalanya. "Anak saya meninggal kemarin sore." Ia menelan ludah. Tangannya terasa gemetar. Perlahan ia menaruh ponsel kembali ke holder di setang motor. Kemudian ia menoleh sedikit ke belakang. Perempuan itu masih duduk di sana. Diam, wajahnya pucat terkena cahaya lampu jalan. Matanya tidak berkedip, seperti boneka yang sedang menatap lurus. Ardi mencoba tersenyum gugup. "Mbak, kita lanjut ya." Perempuan itu tidak menjawab, namun kepalanya bergerak sedikit, seperti mengangguk. Ardi menarik napas panjang. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin bapaknya salah, mungkin cuma kebetulan namanya sama. Namun perasaan tidak enak itu tidak mau pergi. Ardi kembali menjalankan motor. Motor melaju perlahan. Beberapa meter pertama terasa normal. Namun setelah melewati satu tikungan panjang, sesuatu mulai terasa aneh. Lampu jalan di depan mereka berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Motor Ardi melewati tiang lampu itu. Tak lama kemudian, lampu berikutnya juga berkedip, dan mati, satu persatu, seolah cahaya di jalan itu sengaja padam ketika motor Ardi lewat. Ardi mulai merasa napasnya berat. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin listriknya lagi bermasalah. Namun beberapa detik kemudian ia sadar sesuatu yang lebih aneh. Jalan itu terlalu sepi. Biasanya meskipun malam, pasti ada kendaraan lewat, truk, motor lain, atau setidaknya suara dari rumah-rumah. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa, tidak ada suara mesin, tidak ada suara orang, hanya suara angin yang melewati pepohonan. Ardi melirik layar ponselnya, aplikasi navigasi masih terbuka, namun panah lokasi berputar-putar, peta berkedip. Lalu tiba-tiba berpindah posisi sendiri. Seperti kehilangan sinyal. Sinyal jelek, gumam Ardi. Ia mencoba melihat arah jalan di depan. Namun kabut tipis mulai muncul di sepanjang jalan. Lampu motor hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Tiba-tiba, perempuan di belakangnya berbicara. Suaranya sangat dekat. Padahal posisi duduknya di jok belakang. "Mas." Ardi hampir tersentak. "Iya, Mbak." Perempuan itu berkata pelan. "Belok kiri di depan." Ardi terdiam. Ia melihat peta di ponselnya. Navigasi masih error, tidak menunjukkan arah apapun. Ardi mencoba bertanya, "Mbak tahu jalannya?" Perempuan itu menjawab dengan nada yang datar. "Ya." Ia berhenti sebentar, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang, "Aku sering lewat sini." Motor Ardi melambat. Ia melihat ke arah spion. Perempuan itu sekarang menatap lurus ke depan. Matanya terlihat kosong, namun senyumnya tipis, seolah ia tahu persis kemana mereka akan pergi. Ardi akhirnya mengikuti arah itu.
Motor belok ke kiri. Begitu motor masuk ke jalan itu, lampu jalan yang tersisa langsung mati. Jalan di depan mereka kini hanya diterangi lampu motor. Dan bau tanah basah itu muncul lagi, lebih kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seperti mereka sedang mendekati tempat yang baru saja digali. Beberapa detik kemudian perempuan itu berkata lagi. Suaranya lebih pelan, namun jelas. "Mas." Ardi menjawab dengan suara kaku. "Iya." Perempuan itu berkata, "Masih ingat jalan ini?" Ardi mengerutkan kening. "Enggak, Mbak." Beberapa detik hening, lalu perempuan itu berbisik pelan. Kalimatnya membuat jantung Ardi seperti berhenti sejenak. "Di sini, aku ditabrak." Motor Ardi hampir kehilangan keseimbangan. Motor Ardi melaju semakin pelan. Ucapan perempuan itu terus terngiang di kepalanya. "Di sini, aku ditabrak." Ardi mencoba fokus ke jalan. Lampu motor menembus kabut tipis di depan. Namun semakin jauh mereka masuk ke jalan itu, semakin terasa aneh. Jalan tersebut seperti tidak pernah dilewati kendaraan. Sunyi, terlalu sunyi. Ardi memperhatikan aspal di depan. Tiba-tiba ia melihat sesuatu di jalan. Bekas gesekan panjang di aspal, seperti bekas rem mendadak. Beberapa meter kemudian, ia melihat noda hitam besar. Motor Ardi melambat. Ia mengenali noda itu, bekas darah yang sudah mengering di aspal. Jantungnya berdetak keras. Ia kembali melihat spion. Perempuan itu masih duduk di belakang. Namun ada sesuatu yang berubah. Rambutnya kini menutupi hampir seluruh wajahnya. Kepalanya sedikit miring, seperti seseorang yang lehernya pernah patah. Ardi menelan ludah. Tangannya disetam mulai basah oleh keringat. Tiba-tiba angin malam bertiup pelan. Rambut perempuan itu tersibak sedikit. Ardi melihat wajahnya melalui spion. Kulitnya masih pucat, namun sekarang ada luka di pelipisnya. Bekas darah mengering di sudut bibir. Dan matanya tidak lagi normal. Bagian putih matanya perlahan menggelap. Ardi langsung mengalihkan pandangan ke jalan. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma bayangan. Namun tiba-tiba perempuan itu berbicara lagi. Suaranya sangat dekat, terlalu dekat, padahal ia duduk di belakang. "Mas." Ardi hampir tidak berani menjawab. "Iya, Mbak." Perempuan itu berkata pelan. "Mas lihat noda di jalan tadi." Ardi diam, tidak menjawab. Perempuan itu melanjutkan dengan suara yang semakin dingin. "Itu darahku." Motor Ardi bergetar sedikit. Tangannya hampir kehilangan kendali. Ia mencoba mempercepat laju motor. Namun sesuatu terasa aneh. Gas motor terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan motor dari belakang. Ardi kembali melihat spion. Sekarang wajah perempuan itu sudah terlihat jelas. Lukanya semakin banyak, lehernya terlihat lebam, seperti terkena benturan keras. Namun yang paling membuat Ardi gemetar, perempuan itu sekarang tersenyum. Senyum yang tidak wajar, senyum yang terlalu lebar. Lalu perempuan itu berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan dari telinga Ardi. "Mas." Ardi menjawab dengan suara gemetar. "Iya." Perempuan itu berkata, "Mas lewat sini kemarin." Jantung Ardi seperti dipukul. "Apa maksudnya?" Perempuan itu menjawab perlahan. Suaranya sekarang terdengar seperti bercampur dengan suara angin. "Mas orang yang melihat aku di jalan." Ardi mulai merasa sesak napas. Perempuan itu melanjutkan kalimatnya. Tapi Mas tidak berhenti. Motor Ardi tiba-tiba melambat sendiri. Mesin masih hidup, namun gas tidak merespon. Dan tepat di depan mereka, kabut di jalan mulai membentuk bayangan. Bayangan seseorang. Seorang perempuan berdiri di tengah jalan. Dengan pakaian putih, melambaikan tangan.
meminta tolong. Ardi langsung mengenali bayangan itu. Itu kejadian kemarin malam, dan bayangan perempuan di depan jalan itu adalah penumpang yang sekarang duduk di belakangnya. Suara di belakang Ardi kembali terdengar. Lebih pelan, lebih dingin. Masih ingat sekarang, motor Ardi berhenti sendiri, mesinnya mati, dan suara perempuan itu berbisik tepat di telinganya. Mas, orang terakhir yang melihat aku hidup. Motor Ardi berhenti di tengah jalan. Mesinnya mati begitu saja. Tidak ada suara knalpot, tidak ada getaran mesin. Hanya suara angin malam yang berhembus pelan melewati pepohonan di pinggir jalan. Ardi mencoba menekan tombol starter. Tidak menyala. Ia mencoba lagi. Masih tidak ada respon. Tangannya mulai gemetar. Udara di sekelilingnya terasa semakin dingin. Kabut tipis mulai turun lebih tebal di jalan itu. Ardi perlahan menoleh ke spion. Perempuan itu masih duduk di belakang. Namun sekarang kepalanya menunduk sangat dalam. Rambutnya menutupi seluruh wajahnya. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Kemudian, perempuan itu bergerak, perlahan, sangat perlahan. Ia turun dari motor, namun saat Ardi melihat ke bawah, dadanya langsung terasa seperti berhenti. Kaki perempuan itu tidak menyentuh tanah. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas aspal. Ardi tidak berani bergerak. Tubuhnya terasa kaku, seolah seluruh ototnya menolak untuk bergerak. Perempuan itu berjalan ke depan motor. Gerakannya lambat. Tidak ada suara langkah, hanya gaun putihnya yang bergerak pelan tertiup angin. Ia berdiri tepat di depan lampu motor. Cahaya lampu membuat wajahnya terlihat jelas. Sekarang Ardi bisa melihat semuanya. Luka di pelipisnya, bekas darah yang mengering di pipi. Lehernya memar, matanya terlihat kosong. Namun ada sesuatu yang lebih mengerikan. Matanya penuh kesedihan. Perempuan itu menatap Ardi. Beberapa detik mereka saling diam. Lalu ia berkata pelan, "Mas." Ardi tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa kering. Perempuan itu melanjutkan, "Mas, lihat ke jalan." Ardi mengikuti arah pandang perempuan itu. Kabut di depan jalan mulai bergerak. Perlahan, seperti layar film yang mulai menampilkan bayangan. Ardi melihat sesuatu di tengah jalan. Seorang perempuan berdiri, melambaikan tangan, meminta tolong. Ardi mengenali perempuan itu. Itu Rina, namun versi yang berbeda, versi yang masih hidup. Ia terlihat panik, bajunya sedikit kotor. Ia terus melambaikan tangan ke arah jalan. Kemudian, sebuah mobil melaju cepat dari kejauhan. Lampunya menyilaukan. Mobil itu tidak melambat, tidak membunyikan klakson. Bayangan kecelakaan itu terjadi di depan mata Ardi. Tubuh perempuan itu terpental ke aspal. Motor Ardi bergoyang sedikit. Ardi memegang setang rat-rat. Dadanya naik turun. Namun bayangan itu belum selesai. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Beberapa kendaraan lewat setelah kecelakaan itu. Mobil, motor, namun tidak ada yang berhenti. Semua hanya melambat sebentar, lalu pergi. Kemudian, Ardi melihat sebuah motor lain mendekat. Lampunya sama seperti miliknya, jaketnya sama, helmnya sama. Motor itu melambat, melihat tubuh perempuan di jalan. Namun, motor itu tidak berhenti. Motor itu justru melewati tubuh perempuan itu. Dan terus pergi. Ardi langsung sadar, itu dirinya, itu kejadian semalam. Ia melihat korban kecelakaan itu. Namun ia tidak berhenti, tidak menolong, tidak memanggil ambulans. Ia hanya lewat, karena takut terlibat masalah. Ardi menunduk, tubuhnya terasa lemas, napasnya berat. Ia tidak berani melihat ke depan. Namun suara perempuan itu kembali terdengar. Sangat dekat, padahal tadi ia berdiri di depan motor.
Mas. Ardi perlahan mengangkat kepala. Perempuan itu sekarang berdiri tepat di sampingnya. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari helm Ardi. Matanya menatap lurus ke dalam mata Ardi. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat pelan, namun cukup membuat jantung Ardi seperti berhenti. Mas orang terakhir yang bisa menolong aku. Ia berhenti sebentar, kemudian menambahkan dengan nada yang lebih dalam. Tapi Mas pergi. Lampu motor tiba-tiba berkedip. Kabut di jalan semakin tebal. Dan dari kejauhan, Ardi mulai melihat gerbang kuburan TPU Sukamaju. Perempuan itu kembali berbicara. Mas, senyumnya perlahan muncul. Namun senyum itu sekarang terasa sangat dingin. Sekarang kita sudah sampai. Motor Ardi tiba-tiba menyala sendiri. Motor Ardi tiba-tiba menyala sendiri. Mesin hidup tanpa ia menekan starter. Lampu depan langsung menyala terang menembus kabut malam. Ardi masih membeku di atas motor. Tangannya dingin. Tubuhnya terasa berat seperti dipenuhi pasir. Perempuan itu sudah tidak berdiri di sampingnya. Ia kembali duduk di jok belakang. Tanpa Ardi melihat kapan ia naik. Suara perempuan itu terdengar pelan di belakangnya. Mas, lanjut. Ardi tidak punya pilihan. Motor mulai bergerak pelan menuju gerbang TPU Sukamaju yang terlihat di ujung jalan. Kabut semakin tebal. Pepohonan di sekitar kuburan terlihat seperti bayangan hitam yang tinggi menjulang. Gerbang besi kuburan itu terlihat tertutup. Biasanya gerbang itu dikunci pada malam hari. Ardi memperlambat motor, namun tepat ketika motor mendekat. KREETTT. Gerbang itu terbuka sendiri. Suara besinya panjang dan berderit. Seolah ada seseorang yang mendorongnya dari dalam. Padahal tidak ada siapapun di sana. Ardi merasakan jantungnya berdetak sangat keras. Motor terus melaju masuk ke dalam area kuburan. Lampu motor menyapu deretan batu nisan yang basah oleh embun. Beberapa nisan terlihat baru. Tanahnya masih gelap dan lembek. Angin malam bertiup pelan, membuat daun-daun bergesekan dengan suara seperti bisikan. Ardi akhirnya menghentikan motor di tengah jalan kecil di dalam TPU. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Namun perempuan itu kembali turun dari motor. Kali ini Ardi melihatnya jelas melalui kaca spion. Ia turun dengan perlahan, dan lagi-lagi, kakinya tidak menyentuh tanah. Perempuan itu berjalan ke depan motor. Ia berhenti beberapa langkah dari Ardi. Lampu motor menerangi wajahnya. Sekarang wajahnya terlihat lebih jelas. Pucat, luka di pelipisnya terlihat lebih gelap. Bekas darah mengering di pipinya. Namun matanya tidak lagi menakutkan. Matanya justru terlihat sangat sedih. Perempuan itu menoleh ke arah deretan kuburan di sebelah kanan. Lalu menunjuk ke satu gundukan tanah yang masih baru. Tanahnya merah dan masih basah. Di atasnya ada papan kayu sederhana. Ardi perlahan membaca tulisan di papan itu. Rina Safira, tanggal meninggal, kemarin. Napas Ardi langsung terasa berat. Perempuan itu berkata pelan, Mas, itu aku. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun pohon bergetar. Ardi akhirnya memberanikan diri berbicara. Mbak, kalau sudah di sini, kenapa masih naik motor saya? Perempuan itu terdiam beberapa detik. Matanya menatap kuburannya sendiri. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat pelan. Karena aku belum pulang. Ardi tidak mengerti. Pulang. Perempuan itu menoleh kembali ke arah Ardi. Senyumnya tipis. Namun sekarang terlihat seperti seseorang yang menahan kesedihan. Mas, ia berkata perlahan. Semalam aku keluar rumah. Papa belum tahu aku meninggal. Ardi terdiam. Perempuan itu melanjutkan. Semalam aku cuma mau pulang. Ia berhenti. Angin malam membuat rambutnya bergerak pelan.
Lalu ia berkata dengan suara yang membuat dada Ardi terasa berat. Tapi aku mati di jalan sebelum sampai rumah. Beberapa detik mereka hanya diam. Kemudian perempuan itu kembali menatap Ardi. Suaranya semakin lirih. Mas. Ardi menatapnya dengan gugup. Iya, perempuan itu berkata, Mas mau bantu aku pulang sekali saja. Ardi menelan ludah. Kemana? Perempuan itu menunjuk ke arah jalan keluar TPU. Lalu berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan. Rumahku. Ia berhenti sebentar, kemudian melanjutkan kalimatnya dengan sangat pelan. Jalan Melati nomor 17. Tempat Ardi menjemputnya tadi. Lampu motor tiba-tiba berkedip. Angin di dalam kuburan berhenti. Dan Ardi baru sadar sesuatu. Jika rumah itu tempat ia menjemput penumpang. Lalu siapa yang membuka pintu tadi malam? Perempuan itu kembali naik ke motor, duduk di belakang Ardi, lalu berbisik pelan, Mas, ayo pulang. Motor Ardi menyala lebih keras, seolah siap melaju sendiri keluar dari kuburan. Namun sebelum Ardi sempat bergerak, ia melihat sesuatu di antara kuburan. Beberapa bayangan hitam berdiri diam, menghadap ke arah mereka, seolah menonton. Motor Ardi perlahan bergerak keluar dari area kuburan. Mesin motor terdengar lebih keras dari biasanya. Padahal Ardi tidak menarik gas terlalu dalam. Seolah motor itu sendiri ingin cepat keluar dari tempat itu. Udara di dalam TPU terasa sangat berat. Lampu motor menyapu batu-batu nisan yang berdiri diam dalam kabut. Bayangan pohon-pohon besar bergerak perlahan tertiup angin malam. Namun ada sesuatu yang membuat Ardi merinding. Di antara nisan-nisan itu, ia melihat beberapa bayangan hitam. Tidak jelas bentuknya, seperti siluet orang berdiri, diam, menghadap ke arah jalan kecil yang dilalui motor Ardi. Menghadap ke arah mereka, Ardi mencoba mengabaikannya. Mungkin cuma bayangan pohon. Namun ketika motor semakin mendekati gerbang TPU, ia kembali melihat melalui kaca spion. Bayangan-bayangan itu sekarang lebih dekat. Beberapa di antaranya berdiri di tengah jalan kecil di antara kuburan, seolah sedang memperhatikan mereka pergi. Ardi menelan ludah, tangannya mencengkeram setang motor lebih kuat. Ia tidak berani mengatakan apapun. Tiba-tiba perempuan di belakangnya berbicara. Suaranya pelan, namun terdengar jelas di telinga Ardi. Mas, Ardi menjawab dengan suara kaku. Iya, perempuan itu bertanya pelan. Mas lihat mereka. Motor Ardi hampir oleng. Ia langsung mempercepat motor. Gerbang TPU sudah terlihat di depan. Namun saat mereka hampir keluar, angin malam tiba-tiba berhenti. Daun-daun pohon tidak lagi bergerak. Kabut di sekitar jalan menjadi sangat tebal. Ardi merasa hawa di sekelilingnya berubah. Lebih dingin, lebih berat. Ia melihat kaca spion lagi. Dadanya langsung terasa sesak. Bayangan-bayangan yang tadi berada di antara kuburan, sekarang berdiri di belakang motor. Beberapa di antaranya berjalan perlahan. Seperti mengikuti mereka, Ardi langsung menarik gas lebih dalam. Motor melaju lebih cepat. Akhirnya mereka keluar dari gerbang TPU. Begitu roda motor melewati gerbang, gerbang besi itu langsung tertutup sendiri di belakang mereka. Suara besi yang bertabrakan menggema di jalan. Ardi tidak berani menoleh. Motor terus melaju. Namun beberapa detik kemudian ia melihat kaca spion lagi. Bayangan-bayangan itu sudah tidak ada. Jalan di belakang mereka kembali kosong. Sunyi, seolah tidak pernah ada apa-apa. Ardi mencoba bernapas lebih tenang. Namun perempuan di belakangnya kembali berbicara. Suaranya kali ini berbeda, lebih lirih, seperti menahan sesuatu. Mas, Ardi menjawab pelan. Iya, perempuan itu berkata,
Mereka tidak suka kalau ada yang keluar dari sana. Ardi merasakan tengkuknya kembali dingin. Apa maksudnya? Beberapa detik perempuan itu tidak menjawab. Lalu ia berkata pelan, arwah yang belum selesai biasanya tetap tinggal di kuburan. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan kalimatnya dengan suara yang sangat pelan. Tapi aku harus pulang dulu. Motor Ardi terus melaju di jalan yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini jalan terasa berbeda. Lebih panjang, lebih sepi, lampu-lampu jalan terlihat redup, beberapa bahkan mati. Kabut tipis mulai muncul lagi. Ardi melihat layar navigasi di ponselnya. Aplikasi peta kembali normal. Tujuan muncul di layar. Jalan Melati nomor 17. Jarak 3 km. Ardi menarik napas panjang. Namun tepat ketika ia melewati tikungan besar, lampu motor menyorot sesuatu di jalan. Ardi langsung memperlambat motor. Di tengah jalan, ada bekas garis putih kapur polisi. Dan beberapa bunga layu yang diletakkan di pinggir aspal. Tempat kecelakaan. Tempat yang tadi diperlihatkan oleh bayangan. Ardi merasakan dadanya kembali berat. Ia tidak berani melihat spion. Namun perempuan di belakangnya berbisik pelan. Mas, Ardi menjawab dengan suara hampir tak terdengar. Iya. Perempuan itu berkata dengan suara yang sangat pelan. Namun kalimatnya membuat tangan Ardi kembali gemetar. Di sini aku terakhir bernapas. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Lampu jalan di atas mereka berkedip keras. Dan untuk beberapa detik, Ardi melihat bayangan seseorang berdiri di pinggir jalan. Perempuan yang sama, dengan luka di kepala, menatap ke arah mereka lewat. Seolah kejadian itu terus berulang setiap malam. Perempuan di belakang Ardi kembali berkata, Mas. Ardi tidak menjawab. Perempuan itu melanjutkan dengan suara yang semakin dingin. Mas tahu kenapa aku pilih Mas malam ini? Motor Ardi melambat sedikit. Jantungnya berdetak keras. Perempuan itu menjawab sendiri pertanyaannya. Karena Mas orang terakhir yang melihat aku hidup. Ia berhenti, lalu menambahkan satu kalimat yang membuat Ardi merasa semakin tidak tenang. Dan sekarang Mas orang yang harus mengantar aku pulang. Di kejauhan, lampu-lampu jalan Melati mulai terlihat. Namun Ardi merasakan sesuatu yang aneh. Rumah-rumah di sana terlihat gelap semua. Padahal tadi malam lampu masih menyala. Perempuan itu kembali berbisik, Mas. Ardi menjawab dengan suara pelan. Iya, perempuan itu berkata, kita sudah hampir sampai. Namun saat Ardi melihat ke spion, ia sadar sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Penumpang di belakangnya sekarang tidak sendirian lagi. Ada satu bayangan lain duduk tepat di belakang perempuan itu. Wajahnya tidak terlihat. Hanya senyum lebar di kegelapan. Motor Ardi melaju semakin pelan memasuki gang jalan Melati. Kabut malam masih menggantung rendah di sepanjang jalan. Lampu-lampu rumah terlihat redup. Namun sesuatu terasa berbeda dibanding saat Ardi menjemput penumpang tadi. Sekarang suasana gang itu jauh lebih sunyi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara orang berbicara. Tidak ada suara pintu dibuka. Seolah seluruh rumah di gang itu tertidur. Ardi mencoba menenangkan diri. Sebentar lagi selesai, tinggal sampai rumah. Namun saat ia melihat kaca spion, dadanya kembali terasa dingin. Perempuan itu masih duduk di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Namun bayangan yang tadi duduk di belakang perempuan itu sudah tidak terlihat. Ardi tidak tahu apakah itu benar-benar ada atau hanya bayangan. Motor akhirnya berhenti di depan rumah nomor 17. Rumah yang sama seperti tempat ia menjemput perempuan itu tadi. Namun sekarang rumah itu terlihat sangat berbeda. Lampu teras menyala terang. Beberapa mobil terparkir di depan rumah.
Dan di pagar rumah, tergantung kain putih panjang, tanda rumah duka. Ardi merasakan dadanya sesak. Ia perlahan mematikan mesin motor. Dari dalam rumah terdengar suara tangisan. Suara beberapa orang membaca doa. Perempuan di belakangnya turun dari motor. Kali ini Ardi melihat kakinya benar-benar menyentuh tanah. Ia berdiri di depan rumah, menatap pintu yang terbuka sedikit. Lampu dari dalam rumah menyinari wajahnya. Sekarang wajahnya terlihat lebih tenang. Tidak semenyeramkan sebelumnya. Ardi akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mbak, ini rumah Mbak?" Perempuan itu mengangguk pelan. "Ya," Ardi menelan ludah. "Tapi, tadi Bapak Mbak bilang Mbak sudah." Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Perempuan itu tersenyum tipis. "Sudah meninggal." Ardi menunduk. Beberapa detik mereka hanya diam. Kemudian perempuan itu berjalan perlahan menuju pintu rumah. Ardi mengikuti dengan langkah ragu. Begitu mereka mendekat ke pintu, Ardi melihat sesuatu di ruang tamu. Sebuah peti mati. Di sekelilingnya duduk beberapa orang berpakaian hitam. Beberapa wanita menangis pelan, dan di depan peti mati itu terpajang foto besar seorang perempuan dengan pita hitam. Ardi langsung mengenali wajah itu. Itu wajah penumpang yang ia antar. Di bawah foto itu tertulis, Rina Safira, tahun 1999 sampai tahun 2026. Ardi merasakan tengkuknya dingin. Ia menoleh ke samping. Perempuan itu berdiri di sebelahnya, menatap ke arah peti mati. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Mas," Ardi menjawab pelan. "Iya," perempuan itu berkata dengan suara yang sangat lembut. "Aku cuma ingin pulang sebentar." Ardi tidak tahu harus menjawab apa. Perempuan itu melangkah masuk ke dalam rumah. Namun tidak ada satupun orang di dalam rumah yang memperhatikannya. Seolah mereka tidak bisa melihatnya. Perempuan itu berjalan menuju peti mati. Ardi mengikuti beberapa langkah di belakang. Ia melihat tubuh perempuan itu di dalam peti. Wajahnya pucat, dahi ditutup kain putih. Bunga melati diletakkan di sekelilingnya. Ardi merasa pusing. Ia melihat dua versi orang yang sama. Satu berdiri di sampingnya, satu lagi terbaring di dalam peti. Perempuan itu menatap tubuhnya sendiri, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum menyeramkan, senyum sedih. Ia menoleh ke arah Ardi. "Terima kasih, Mas." Ardi bingung. "Untuk apa?" Perempuan itu berkata pelan. "Sudah mengantar aku pulang." Ardi masih tidak mengerti. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, perempuan itu berjalan mendekati peti mati. Perlahan, tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Sebelum benar-benar menghilang, ia menoleh sekali lagi ke arah Ardi. Lalu berkata pelan, "Mas." Ardi menatapnya. "Iya." Perempuan itu tersenyum. "Sekarang aku bisa istirahat." Tubuhnya perlahan menyatu dengan tubuh yang berada di dalam peti. Lampu ruang tamu tiba-tiba berkedip sekali. Tangisan di ruangan itu semakin keras. Seorang wanita tiba-tiba berkata, "Lihat, wajahnya berubah, sekarang lebih tenang." Ardi berdiri kaku. Ia tidak tahu apakah yang barusan terjadi nyata atau tidak. Beberapa detik kemudian, ponsel Ardi berbunyi. Notifikasi dari aplikasi ojek online muncul. Order selesai, biaya perjalanan Rp0. Namun di bawahnya ada tulisan kecil. Tip dari pelanggan, "Terima kasih sudah mengantarku pulang." Ardi menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Namun tiba-tiba, sebuah notifikasi baru muncul di layar. Order baru, pickup, TPU Sukamaju. Waktu, pukul 23.47. Nama penumpang, Rina. Rating, 5.0. Ardi merasakan darahnya kembali dingin.
karena jam di ponselnya sekarang menunjukkan waktu yang sama seperti tadi malam. Pukul 23.47. Seolah malam ini belum benar-benar selesai. Ardi masih berdiri di depan rumah duka. Suasana di dalam rumah masih dipenuhi tangisan pelan dan suara doa. Beberapa orang duduk mengelilingi peti mati. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari kehadiran Ardi sejak tadi. Seolah Ardi hanyalah bayangan yang kebetulan berdiri di sana. Ardi menatap ponselnya dengan tangan gemetar. Notifikasi itu masih ada. Order baru, pickup, TPU Sukamaju. Nama penumpang, Rina. Waktu pemesanan, pukul 23.47. Ardi melihat jam di layar ponsel. Pukul 23.47. Ia mengerutkan kening. Bukannya tadi juga jam segini. Ia melihat ke arah jalan di luar rumah. Gang jalan melati terlihat sepi. Kabut tipis masih menggantung. Lampu jalan memancarkan cahaya kekuningan yang redup. Ardi merasa sesuatu tidak masuk akal sedang terjadi. Ia menutup aplikasi. Namun beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar lagi. Notifikasi yang sama muncul. Order baru, pickup, TPU Sukamaju. Nama penumpang, Rina. Rating, 5.0. Ardi merasakan napasnya menjadi pendek. Tidak mungkin. Ia menekan tombol kembali ke layar utama. Namun layar ponselnya tiba-tiba menjadi gelap. Beberapa detik kemudian layar menyala kembali. Aplikasi ojek online terbuka sendiri. Dan order itu sudah otomatis diterima. Ardi langsung mencoba membatalkan. Namun tombol batal tidak bisa ditekan. Seolah layar ponsel tidak merespon sentuhannya. Di layar muncul tulisan kecil. Penumpang sedang menunggu. Ardi merasakan hawa dingin menjalar dari tengkuknya. Ia perlahan menoleh ke arah rumah. Pintu rumah masih terbuka. Orang-orang masih menangis di dalam. Foto besar Rina masih terpajang di samping peti mati. Namun Ardi menyadari sesuatu yang membuat dadanya kembali sesak. Wajah Rina di foto itu terlihat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, seolah seseorang yang sudah benar-benar pergi. Ardi menelan ludah. Kalau begitu, siapa yang memesan order tadi? Angin malam tiba-tiba bertiup melewati gang. Daun-daun pohon bergerak pelan. Lampu jalan di ujung gang berkedip sekali. Ardi melihat layar ponselnya lagi. Aplikasi menunjukkan jarak ke titik penjemputan. 2,9 km. Lokasi, TPU Sukamaju. Ardi menggeleng pelan. Aku tidak mau kembali ke sana. Namun motor yang tadi ia parkir di depan rumah tiba-tiba berbunyi. Lampu motornya menyala sendiri. Ardi menoleh ke arah motor. Mesin motor perlahan menyala tanpa ia sentuh. Suara mesin terdengar pelan di tengah malam. Seolah motor itu memanggilnya. Ponsel Ardi kembali bergetar. Di layar muncul pesan dari penumpang. Pesan singkat, "Mas, aku masih di sini." Ardi merasakan tenggorokannya kering. Ia melihat kembali ke arah rumah. Pintu rumah perlahan tertutup sendiri. Lampu di dalam rumah padam satu persatu. Tangisan yang tadi terdengar kini menghilang. Gang itu kembali sunyi. Hanya ada Ardi, motor yang menyala, dan order yang tidak bisa dibatalkan. Angin malam kembali berhembus. Kabut di gang semakin tebal. Ardi perlahan berjalan mendekati motornya. Setiap langkah terasa berat. Ia naik ke atas motor dengan tangan gemetar. Begitu ia duduk, layar ponsel langsung berubah. Navigasi otomatis menyala. Tujuan, TPU Sukamaju. Estimasi waktu, 8 menit. Ardi menarik napas dalam. Ia menoleh ke belakang. Jok belakang kosong. Namun entah kenapa, Ardi merasa seperti ada seseorang yang sudah duduk di sana. Udara di belakangnya terasa jauh lebih dingin.
Ardi menelan ludah. Ia mencoba tidak memikirkan apapun. Motor perlahan melaju keluar dari jalan melati. Kabut menutup jalan di depan. Lampu jalan terlihat redup. Dan tanpa Ardi sadari, jam di ponselnya tidak berubah sama sekali. Masih menunjukkan waktu yang sama. Pukul 23.47. Seolah waktu malam itu tidak pernah bergerak. Beberapa menit kemudian, di kejauhan, gerbang TPU Sukamaju kembali terlihat. Namun kali ini, ada seseorang yang berdiri di depan gerbang. Seorang perempuan, baju putih, melambaikan tangan, meminta berhenti. Sama seperti malam sebelumnya, suara pelan tiba-tiba terdengar di belakang Ardi. Padahal ia tidak melihat siapapun di sana. Bisikan itu sangat dekat dengan telinganya. "Mas." Ardi memejamkan mata sebentar. Suaranya kembali terdengar. "Mas, masih ingat aku?" Ardi perlahan membuka mata. Motor masih melaju menuju gerbang TPU. Dan suara itu kembali berbisik. Kalimat yang membuat jantung Ardi terasa dingin. "Mas, aku yang kemarin Mas lewatkan." Motor Ardi terus melaju menuju gerbang TPU Sukamaju. Kabut di jalan semakin tebal. Lampu motor hanya mampu menerangi beberapa meter di depan. Di kejauhan, perempuan berbaju putih itu masih berdiri di depan gerbang. Melambaikan tangan, meminta berhenti, persis seperti yang diperlihatkan oleh bayangan tadi malam. Jantung Ardi berdetak semakin cepat. Namun kali ini sesuatu terasa berbeda. Udara di sekitar jalan itu jauh lebih dingin. Bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Ardi perlahan mengurangi kecepatan motor ketika jarak mereka tinggal beberapa meter dari perempuan itu. Ardi akhirnya bisa melihat wajahnya. Bukan Rina. Perempuan itu berbeda. Wajahnya pucat. Ada luka besar di dahinya. Bajunya kotor oleh tanah dan darah kering. Perempuan itu menatap Ardi dengan mata yang kosong. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat pelan, "Mas." Ardi hampir tidak bisa menjawab. Iya, perempuan itu berkata, "Mas bisa antar aku pulang." Motor Ardi berhenti sendiri. Mesinnya masih menyala, namun tubuh Ardi terasa kaku. Perempuan itu berjalan mendekat, langkahnya pelan, seperti seseorang yang kelelahan. Ia berhenti di samping motor, lalu perlahan naik ke jok belakang. Begitu ia duduk, Ardi merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan sebelumnya. Berat, motor terasa lebih berat, suspensinya turun. Ini pertama kalinya Ardi benar-benar merasakan beban penumpang malam itu. Namun sebelum Ardi sempat berkata apapun, suara lain terdengar dari belakang. Suara yang berbeda, suara seorang pria tua. "Mas." Ardi merasakan tengkuknya langsung dingin. Ia perlahan melihat spion, dan apa yang ia lihat membuat napasnya berhenti. Di jok belakang motor, sekarang ada 3 orang. Perempuan yang baru naik, Rina yang duduk di tengah, dan seorang pria tua yang duduk paling belakang. Wajah pria itu pucat, matanya kosong, bajunya seperti pakaian rumah sakit. Ardi langsung gemetar, tangannya hampir lepas dari setang. Namun suara Rina terdengar pelan. "Mas jangan takut." Ardi tidak menjawab. Rina melanjutkan dengan suara yang tenang, "Mereka cuma ingin pulang juga." Ardi menelan ludah. Ia tidak tahu harus bagaimana. Namun motor tiba-tiba bergerak sendiri. Keluar dari depan gerbang TPU. Menuju jalan yang sama. Namun beberapa meter kemudian, Ardi melihat sesuatu yang membuat darahnya semakin dingin. Di sepanjang pinggir jalan, beberapa sosok berdiri. Ada yang berdiri di bawah lampu jalan. Ada yang duduk di pinggir aspal. Ada yang berdiri di dekat pohon. Mereka semua menatap ke arah motor Ardi. Wajah mereka pucat, beberapa di antaranya penuh luka.
seperti korban kecelakaan. Beberapa mengangkat tangan, seolah ingin menghentikan motor, seolah ingin ikut menumpang. Ardi mulai panik. Ia mempercepat motor, namun suara Rina kembali terdengar di belakang. "Mas," Ardi menjawab dengan suara gemetar. "Iya," Rina berkata pelan. "Jalan ini tempat banyak orang terakhir bernapas." Ardi merasakan dadanya semakin berat. Rina melanjutkan kalimatnya. "Setiap malam, ia berhenti sebentar, lalu berkata dengan suara yang sangat lirih, 'Mereka menunggu seseorang yang mau mengantar mereka pulang.'" Motor Ardi terus melaju, namun ketika ia melihat spion lagi, penumpang di belakangnya bertambah lagi. Sekarang ada 4, lalu 5, beberapa duduk, beberapa berdiri di belakang motor. Namun motor itu tetap melaju, seolah tidak terpengaruh oleh berat mereka. Ardi mulai panik, ini tidak masuk akal. Namun suara pria tua di belakangnya berkata pelan, "Mas." Ardi menjawab dengan suara hampir putus. "Iya," pria itu berkata, "Mas satu-satunya yang bisa melihat kami malam ini." Motor terus melaju di jalan gelap itu. Kabut semakin tebal, dan di sepanjang jalan, semakin banyak tangan yang terangkat, meminta berhenti, meminta ditolong, meminta diantar pulang. Motor Ardi melaju semakin cepat di jalan yang diselimuti kabut. Lampu motor hanya menerangi beberapa meter ke depan. Namun sekarang Ardi hampir tidak bisa melihat aspal dengan jelas. Karena di sepanjang jalan, banyak sosok berdiri. Beberapa di pinggir jalan, beberapa di tengah jalan, beberapa bahkan berdiri tepat di bawah lampu jalan yang berkedip pelan. Mereka semua menatap ke arah motor Ardi. Wajah mereka pucat, sebagian memiliki luka, ada yang wajahnya penuh darah, ada yang bajunya robek seperti korban kecelakaan, ada juga yang hanya berdiri diam dengan mata kosong. Ardi mencoba fokus ke jalan, namun setiap kali ia melihat kaca spion, dadanya semakin sesak. Penumpang di belakangnya semakin banyak. Awalnya 3, lalu 5, sekarang lebih dari 10. Beberapa duduk di jok, beberapa berdiri di belakang motor, beberapa bahkan seperti menempel di sisi kanan dan kiri motor. Namun anehnya, motor itu tetap melaju seperti biasa. Tidak oleng, tidak berat, seolah semua penumpang itu tidak benar-benar memiliki berat. Ardi mulai bernapas cepat, tangannya dingin. Ia hampir tidak bisa berpikir. Tiba-tiba suara perempuan yang pertama naik tadi berkata pelan, "Mas." Ardi menjawab dengan suara gemetar. "Iya," perempuan itu berkata. "Mas lihat mereka." Ardi tidak menjawab, namun matanya sudah melihat semuanya. Di sepanjang jalan itu, puluhan sosok berdiri. Beberapa mulai berjalan pelan ke arah motor, seolah ingin ikut, seolah tidak ingin ditinggalkan. Ardi mencoba mempercepat motor, namun jalan di depannya terasa semakin panjang. Tikungan yang ia lewati terasa sama. Lampu jalan terlihat sama, seolah ia berputar di tempat yang sama. Ardi mulai panik, kenapa jalannya tidak selesai? Tiba-tiba Rina berbicara dari belakang. Suaranya terdengar sangat tenang. "Mas." Ardi menjawab dengan napas berat. "Iya," Rina berkata, "Mas sudah masuk jalan mereka." Ardi merasakan dadanya semakin sesak. Apa maksudnya? Beberapa detik hening. Kemudian Rina menjawab pelan, "Jalan ini cuma muncul untuk orang yang bisa melihat kami." Ardi merasakan tenggorokannya kering. Rina melanjutkan, "Kalau Mas berhenti sekarang." Ia berhenti sebentar, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, "Mas tidak akan bisa keluar lagi." Motor Ardi terus melaju, namun tiba-tiba, di tengah jalan, ada sesuatu yang berdiri. Seorang anak kecil, bajunya lusuh, kakinya tanpa alas. Ia berdiri di tengah jalan dengan kepala menunduk.
Ardi langsung mengerem. Motor berhenti beberapa meter di depannya. Anak kecil itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya pucat, ada luka di dahinya. Ia menatap Ardi, lalu berkata dengan suara kecil, "Om." Ardi menelan ludah. "Iya," anak itu berkata, "Om bisa antar aku pulang juga." Beberapa sosok lain di pinggir jalan mulai mendekat. Langkah mereka pelan, namun jumlah mereka semakin banyak. Ardi melihat ke kaca spion. Motor di belakangnya sudah penuh oleh arwah. Beberapa bahkan berdiri di belakang motor seperti menumpuk. Ardi mulai gemetar, namun Rina berkata lagi, "Mas, jangan berhenti lama." Ardi bertanya dengan suara gemetar. "Kenapa?" Rina menjawab dengan sangat pelan. "Kalau semua naik." Ia berhenti sebentar, kemudian melanjutkan kalimat yang membuat darah Ardi terasa dingin. "Motor Mas tidak akan pernah bisa bergerak lagi." Anak kecil di depan motor mengangkat tangannya, seolah meminta digendong. Sosok-sosok di pinggir jalan semakin mendekat. Kabut semakin tebal, lampu jalan mulai mati satu persatu. Dan Ardi sadar sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Jalan yang ia lalui sekarang bukan lagi jalan menuju kota. Di kedua sisi jalan, yang terlihat hanya deretan kuburan yang tidak ada habisnya. Seolah seluruh jalan itu berubah menjadi kuburan yang sangat panjang. Suara anak kecil itu terdengar lagi. Lebih pelan, namun jauh lebih menyeramkan. "Om." Ardi menatapnya dengan mata gemetar. Anak itu tersenyum kecil, lalu berkata, "Di sini rumah kami semua." Angin malam tiba-tiba berhenti. Kabut menutup seluruh jalan, dan Ardi sadar, motor yang ia kendarai sekarang sudah tidak lagi berada di dunia yang sama. Motor Ardi masih berhenti di tengah jalan yang dipenuhi kabut. Di depannya, anak kecil itu masih berdiri. Kepalanya sedikit miring, matanya kosong, tangan kecilnya terangkat pelan ke arah Ardi. "Om, aku juga mau pulang." Suara itu terdengar lirih, namun di tengah kesunyian malam, suara itu terasa sangat jelas. Ardi menelan ludah, ia tidak tahu harus melakukan apa. Di belakangnya, motor sudah dipenuhi sosok-sosok pucat. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang menempel di samping motor. Beberapa wajah terlihat penuh luka, beberapa seperti korban kecelakaan. Beberapa hanya menatap kosong ke arah jalan, namun semuanya memiliki ekspresi yang sama. Meminta pulang. Ardi merasakan napasnya semakin berat. Tangannya gemetar di setang motor. Ia melihat kaca spion lagi. Jumlah penumpang di belakangnya semakin banyak. Belasan, mungkin puluhan. Namun yang paling jelas terlihat masih Rina. Ia duduk di tengah, menatap Ardi dengan wajah yang tenang. Rina berkata pelan, "Mas." Ardi menjawab dengan suara hampir putus. "Iya." Rina berkata, "Mas harus jalan lagi." Ardi menoleh ke depan, namun anak kecil itu masih berdiri di tengah jalan. Ardi bertanya dengan suara gemetar, "Kalau aku jalan, dia tertabrak." Rina menggeleng pelan, "Dia tidak akan tertabrak." Ardi tidak mengerti, namun sebelum ia sempat berkata apapun, anak kecil itu tiba-tiba tersenyum, lalu berkata dengan suara kecil, "Om, jangan berhenti." Perlahan, tubuh anak kecil itu mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Beberapa detik kemudian, ia benar-benar menghilang dari tengah jalan. Ardi langsung menarik napas panjang. Tangannya kembali memutar gas. Motor mulai bergerak, namun sekarang lajunya jauh lebih lambat. Seolah sesuatu menahan dari belakang. Ardi melihat spion lagi. Beberapa arwah masih berdiri di pinggir jalan, menatap motor yang lewat. Beberapa melambaikan tangan, namun mereka tidak lagi mencoba naik. Motor terus melaju.
Kabut mulai sedikit menipis, namun jalan masih terlihat sangat panjang. Ardi mulai merasa kelelahan, matanya berat, namun Rina kembali berbicara. "Mas." Ardi menjawab pelan. "Iya," Rina berkata, "Mas hampir keluar dari jalan ini." Jantung Ardi berdetak lebih cepat. "Keluar?" Rina mengangguk. "Kalau Mas terus jalan, Mas akan kembali ke dunia Mas." Ardi menarik napas lega, namun beberapa detik kemudian, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya kembali dingin. Di ujung jalan, ada sebuah persimpangan. Di tengah persimpangan itu berdiri satu sosok. Tidak seperti yang lain, sosok itu jauh lebih tinggi. Tubuhnya kurus, pakaiannya panjang seperti kain yang robek. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan. Namun matanya terlihat menyala samar di kegelapan. Ardi langsung merasakan hawa yang sangat dingin. Ia melihat spion. Semua arwah di belakang motor sekarang diam. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara, seolah mereka semua takut pada sosok itu. Ardi bertanya dengan suara gemetar, "Rina, itu siapa?" Rina tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan suara yang jauh lebih lirih, "Mas." Ardi menunggu jawabannya. Rina melanjutkan, "Itu yang menjaga jalan ini." Motor Ardi perlahan mendekati persimpangan itu. Sosok tinggi itu masih berdiri di tengah jalan. Diam, tidak bergerak, namun kepalanya perlahan menoleh ke arah motor Ardi. Seolah menyadari ada seseorang yang mencoba keluar. Rina kembali berkata pelan, "Mas jangan berhenti." Ardi menelan ludah. "Kalau dia menghentikan aku," Rina menjawab dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Kalau Mas berhenti." Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan kalimat yang membuat jantung Ardi hampir berhenti. "Mas akan menggantikan tugasnya menjaga jalan ini." Motor Ardi terus melaju mendekati sosok tinggi itu. Kabut kembali turun, lampu jalan berkedip, dan untuk pertama kalinya, sosok itu mulai melangkah ke tengah jalan, menghadang motor Ardi. Motor Ardi terus melaju pelan menuju persimpangan berkabut. Di tengah jalan, sosok tinggi itu berdiri diam. Tubuhnya kurus, pakaiannya panjang dan gelap seperti kain yang robek tertiup angin. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun dua titik mata samar menyala di dalam bayangan wajahnya. Ardi merasakan hawa yang sangat dingin. Tangannya gemetar di setang motor. Namun ia tetap menarik gas. Motor terus maju. Beberapa meter sebelum mencapai sosok itu, angin malam tiba-tiba berhenti. Kabut di sekitar jalan bergerak pelan seperti berputar. Sosok tinggi itu perlahan mengangkat kepalanya, seolah sedang memperhatikan Ardi. Di belakang Ardi, semua arwah yang menumpang tiba-tiba bersuara bersamaan. Suara mereka lirih, namun jumlahnya banyak, seperti bisikan yang datang dari segala arah. "Pulang, antar kami pulang, jangan berhenti." Ardi memejamkan mata sebentar. Ia mengingat satu hal yang dikatakan Rina. "Jangan berhenti." Motor semakin mendekat. Sekarang jarak mereka hanya beberapa meter. Sosok tinggi itu perlahan mengangkat tangannya. Tangannya panjang. Jari-jarinya kurus seperti ranting. Ia seperti ingin menghentikan motor Ardi. Namun Ardi tidak memperlambat. Ia justru menarik gas lebih dalam. Motor melaju lurus ke arah sosok itu. Untuk beberapa detik, waktu terasa sangat lambat. Kabut bergerak di sekitar mereka. Lampu jalan berkedip keras. Dan tepat ketika motor hampir menabrak sosok itu, Rina berteriak dari belakang, "Mas jangan lihat matanya." Ardi langsung menunduk sedikit. Ia hanya fokus pada jalan. Motor melaju lurus. Tiba-tiba, udara terasa sangat dingin, seperti melewati ruangan kosong. Motor menembus kabut tebal, dan dalam satu detik,
Semuanya berubah. Kabut menghilang. Lampu jalan kembali normal. Suara jangkrik terdengar di sekitar jalan. Motor Ardi masih melaju. Namun sekarang jalan itu terlihat seperti jalan biasa. Aspal yang sama. Pepohonan yang sama. Namun tidak ada kuburan. Tidak ada arwah. Tidak ada sosok tinggi tadi. Ardi langsung menghentikan motor di pinggir jalan. Dadanya naik turun. Ia mencoba mengatur napas. Beberapa detik ia hanya duduk diam. Kemudian ia perlahan melihat kaca spion. Jok belakang motor kosong. Tidak ada siapapun. Ardi menelan ludah. Ia melihat sekeliling. Jalan itu terlihat seperti jalan biasa menuju kota. Seolah semua yang ia alami tadi hanyalah mimpi buruk. Namun ketika Ardi mengambil ponselnya, layar ponsel menyala. Aplikasi ojek online masih terbuka. Di layar tertulis, order selesai. Di bawahnya ada pesan kecil. Terima kasih sudah mengantar kami pulang. Ardi menatap layar itu lama. Tangannya masih gemetar. Namun beberapa detik kemudian, layar ponsel kembali bergetar. Notifikasi baru muncul. Order baru. Lokasi penjemputan, jalan yang sama. Nama penumpang, tidak diketahui. Rating, 0. Pesan dari penumpang. Mas, masih ingat jalan pulang? Ardi langsung mematikan ponselnya. Ia menyalakan motor. Dan malam itu, Ardi memutuskan untuk tidak menerima order lagi sampai pagi. Namun sejak malam itu, setiap kali Ardi melewati jalan tersebut, ia selalu merasa seperti ada seseorang yang duduk diam di jok belakang. Menunggu, untuk diantar pulang sekali lagi. Itulah cerita horor kali ini, sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.